Halo semua, jadi hari ini kita akan membahas tentang modul 5. Nah, di modul 5 ini kita akan belajar tentang accounting systems dan di sini lebih ke perlengkapan ya, lebih ke perlengkapan untuk modul-modul kalian yang lainnya. Nah, di sini itu aku akan menjelaskan dulu di modul 5 ini kita akan belajar apa sih gitu ya. Nah, di modul 5 ini kita akan belajar tentang subsidiary ledgers dan juga special journals. Nah, kita mulai dari subsidiary ledgers. Seperti yang kita ketahui, kalian udah belajar yang namanya general ledger ya. Jadi general ledger itu buku besar yang biasa kalian buat. Nah, kemudian di subsidiary ledger di sini itu berisi rincian dari akun tertentu yang ada di general ledger. Maksudnya apa sih? Gitu ya. Nah, subsidiary ledger itu biasanya yang kita tahu ya, ada banyak, tapi yang lebih common, lebih biasa untuk dipakai itu ada account receivable untuk customer ya, subsidiary ledger sama accounts payable atau creditor subsidiary ledger. Di mana kalau account receivable itu untuk mengoleksi data-data transaksi customer gitu ya, persatuannya. Misalnya Pak Haris dia punya apa ya, transaksi kalian tulis transaksi Pak Haris semua di sana atau Pak Budi kalian tulis transaksi Pak Budi di sana semua dan itu individual. Yang kedua itu accounts payable di mana kalian yang ngutang ke orang gitu ya. Nah, itu juga sama konsepnya di mana kalian tulis hutang kalian ke orang per orang. Misalnya kalian hutang ke Pak Martin. Nah, kalian boleh tulis kamu hutangnya ke Pak Martin itu berapa. Jadi benar-benar per em, satu orang atau satu company gitu. Nah, biasanya ini ledger ini di-arrange sesuai dengan alfabetikal, tapi boleh juga acak gitu ya, cuman lebih enak kalau di alfabetikal. Nah, di sini aku ada contoh, ini bisa kalian lihat juga di buku Wiley kalian ya. Nah, ini relationship dari general ledger dan juga subsidiary ledgers, gitu ya. Nah, general ledger itu ada di sini. Jadi kita apa yang kita pelajarin kemarin itu ada di sini. Jadi ini AR dan AP, subsidiary ledger itu di bawahnya. Jadi dibagi berdasarkan satu customer gitu. Dan total dari 3 customer ini harus sama dengan total account payable nantinya. Kalau ada perbedaan berarti ada kesalahan gitu ya. Nah, ini juga contohnya, nanti kita akan lebih rinci di soal langsung. Nah, ini contohnya juga ya. Nah, jadi misalnya nih di general ledger itu ditulis 4.000, tapi kalau di subsidiary ledger akan dikasih rincian. Pak, 4.000 itu punya si siapa sih? Ternyata 4.000 itu ada punya si Aaron sama si Karen. Jadi, itu beda banget ya, bisa dilihat dari sini. Oke, selanjutnya itu ini ada advantages dari subsidiary ledgers, di mana ini kalian bisa baca sendiri aja lah ya untuk teoritisnya. Selanjutnya itu ada special journals. Nah, special journals ini apa sih bedanya dengan general journal? Jadi kita udah tahu ya general journal itu adalah transaksi yang tidak dapat dicatat di dalam jurnal khusus. Ini harus kalian tahu. Jadi general ya namanya. Jadi dia tidak akan ada di dalam jurnal khusus. Termasuk dengan jurnal jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, dan juga jurnal penutup. Nah, untuk koreksi dan penutup itu belum kalian pelajarin, tapi kalau penyesuaian yang baru kalian pelajarin di modul 3 itu adjustment journal. Nah, general journal ini juga adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala transaksi keuangan dalam periode tertentu. Jadi apapun yang terjadi di dalam perusahaan itu harus kalian catat di dalam general journal. Sementara special journal itu apa? Special journal itu adalah kalian mencatat sesuai dengan pengelompokan usaha perusahaan. Jadi sesuai dengan ya pengelompokan misalnya dia manufaktur, kalian tulisnya apa aja. Kalau dia jasa, apa aja gitu ya. Nah, jurnal ini digunakan untuk mengelompokkannya itu berdasarkan jenis transaksi. Jadi, berdasarkan jenis transaksi mereka gitu lah ya. Dan transaksi ini sering terjadi dan juga cenderung berulang setiap bulan ataupun lebih. Jadi memang ada cenderung untuk berulang kali gitu loh untuk si transaksi ini. Nah, special journal ini ada 4 gitu. 4. Yang pertama itu ada sales journal. Sales journal itu apa sih? Ini digunakan untuk mencatat seluruh penjualan barang secara kredit. Nah, kalau ditanya, jadi yang secara cash masuk nggak? Untuk saat ini belum masuk gitu ya. Jangan dimasukin. Jadi cuma benar-benar yang secara kredit. Biar untuk kalian tracking gitu.
Yang kedua, cash receipt journal. Itu digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan kas dari berbagai sumber. Nah, kalau kas dia lebih spesial, seluruh dan termasuk cash sales yang mungkin digunakan untuk kalian penjualan dan sebagainya itu masuk. Ketiga itu ada purchases journal. Itu digunakan untuk mencatat seluruh pembelian barang untuk penjualan secara kredit. Jadi barang yang kalian beli untuk dijual kembali ya, untuk dijual kembali, ingat. Nah, itu dibeli secara kredit. Nah, itu dimasukkan ke dalam purchases journal. Terakhir itu ada cash payments journal yang digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran kas dan termasuk untuk cash purchases. Itu masuk ke dalam sini. Nah, ini bisa kalian baca juga di buku kalian kalau misalnya ada yang kurang jelas untuk si eh, jurnal ini. Nah, ini ada contoh-contohnya juga kalau misal ada yang kalian tidak pahamin gitu ya. Ini bisa kalian cek di buku kalian karena udah rinci banget beserta dengan contoh-contoh yang bisa kalian lihat. Nah, ini juga ya. Di sini general ledger, di sini itu subsidiary. Kalian lihat bahwa di totalnya ini AR-nya 90.230, di subsidiary totalnya harus segitu. Kalau tidak maka akan ada perbedaan gitu. Jadi ini bisa kalian baca-baca juga untuk teorinya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke problems. Oke, kita lanjut ke problems. Nah, di sini tuh aku udah ada penulisan di sininya ya. Nah, jadi kita baca dulu soalnya. Di problem nomor 1 ini, kita disuruh mengklasifikasikan transaksi. Jadi, assuming the use of two column all purpose, ada general journal, revenue journal, atau sama dengan sales journal, gitu ya, a purchases journal, cash receipts, dan juga cash payment. Nah, ini udah aku tulis di sini. Kemudian ada transaksinya. Instruksinya adalah yang pertama, indicate the journal in which each of the transaction should be recorded. Jadi, kemana sih akun-akun ini harus di-record? Second one is to indicate whether an account in the account receivable or account payable subsidiary ledgers would be affected for each transactions. And that is for the B1. Jadi ada AR dan AP subledger. As simple as that. Kita langsung ke soal. Oke, nah yang pertama kita baca dulu si data-datanya ini. Yang pertama dia bilang adjustment to prepaid insurance at the end of the month. Nah, seperti yang tadi kalian ketahui, adjustment itu tidak masuk ke dalam jurnal khusus. Berarti otomatis kita langsung tahu ini ke general journal. Gitu ya. Yang kedua, purchase office equipment for cash. Dia udah bilang cash berarti cash payment. Sesimpel as that. Nah, kemudian lanjut lagi purchase office supplies, tapi kali ini on account. Berarti kita masukin kemana? Ke purchases journal. Oke. Lanjut ke yang keempat itu provided services on account. Nah, ini as simple as revenue journal. Karena kalian mendapatkan uang kan atas memberikan jasa itu. Yang ketiga, payment of employee wages and salaries. Nah, ini kan kita bayar ya untuk gaji karyawan. Jadi otomatis cash payment. Kenapa cash payment? Ya gaji kalian tidak mungkin tunda lama-lama banget kan. Kemudian ada 6 itu adjustment to record prepaid rent at the end of the month. Nah, adjustment otomatis general journal dong. Lanjut lagi ke nomor 7, provided services on cash. Bedanya dengan nomor 4, yang nomor 4 on account, yang nomor 7 itu on cash. Berarti kita cash receipt, karena kita menerima cash. Oke. Nomor 8, kita lanjut receipt of cash from sale of equipment. Dia jual equipment, dia dapat cash, maka kita dapat cash receipt. Nah, kemudian lanjut lagi payment of rent in advance. Jadi dia membayar payment apa ya, sewa gitu ya di awal. Jadi otomatis cash payment karena dia keluarin uang gitu ya. Yang ke-10 dia itu investment additional dikasih cash by owner berarti kita menerima cash, berarti cash receipt. As simple as that. Oke. Okay? Lanjut ke yang bagian 2 itu AP or AR subledger. Nih, jadi yang pertama, adjustment ke prepaid insurance. Otomatis tidak ada hubungannya dong, karena cuma adjustment ke prepaid. Kita balik lagi ke adjustment tadi yang nomor 6 ya.
Ini kan record repeat juga ya, otomatis tidak ada juga. Berarti no. Nah, yang nomor 2 kita lihat equipment for cash. Cash tidak ada hubungan dengan AR ataupun AP otomatis. Oke. Nomor 3. Nah, dia bilang nih, dia purchase on account. Purchase, ketika kita purchase muncul apa? AP. Jadi otomatis AP sub ledger gitu ya. Nomor 4, dibilang juga provide service on account. Orang ngutang ke kita AR, account receivable, maka AR sub ledger. Nomor 5, membayar employee. Ini sudah pastinya tadi kita lihat di sampingnya cash payment, berarti tidak ada hubungan dengan AP ataupun AR, maka tidak ada transaksi yang berhubungan. Lanjut ke nomor 7, karena nomor 6 tadi sudah adjustment ya. Nomor 7, provided cash services on cash, berarti tidak ada hubungan juga. 8, cash, tidak ada hubungan. 9, payment of rent in advance. Namanya aja udah bayar di depan, otomatis sudah pasti cash dong. Nggak mungkin udah bayar di depan, nggak dikasih cash. Itu kan sangat tidak mungkin sih. Ke-10, additional cash, berarti tidak ada hubungan. Dan untuk problem 1 kita selesai. Oke, lanjut ke problem kedua. Nah, problem kedua, di sini ada jurnal transaksi ya, tapi di sini karena kita belajar tentang jurnal khusus, maka kita buat per tabel. Jadi ada tabel yang seperti ini. Kenapa? Nanti akan aku jelasin kenapa harus pakai tabel nih, biar lebih enak. Nah, instruksinya tinggal journalize the transactions in the appropriate journal. Oke? Jadi kita tinggal masukin. Nah, format jurnalnya itu gimana sih, Ci? Kalian bisa refer back to the book. Nah, jadi ini sudah rinci banget yang bisa kalian lihat di sini ya. Jadi ini bisa banget kalian lihat nantinya kenapa sih jurnal-jurnalnya seperti itu, kenapa perlu tabel dan sebagainya. Ini tertera sudah sangat jelas dan bisa kalian lihat di buku Wiley kalian. Oke, maka kita lanjut lagi ke, ke problem 2. Nih, ada transactions of Minions Corp for the month of March 2020 are as follows. Jadi kita tinggal ikutin aja dan buat journal seperti biasa. Yang pertama, kita lihat Maret 1. Maret 1 dia bilang purchase 6.345 office supplies on account dari Jellybean Inc. Nah, dia bilang dia membeli on account. Kalau membeli on account berarti langsung masuk ke purchases journal. Nah, ini kita cuma taruh 4 jurnal ya, atau nanti kalau ada general journal boleh dimasukin. Tapi untuk case ini tidak ada untuk soal ini, maka cuma 4 jurnal khusus. Maka kita tulis dulu Maret 1 gitu ya. Kemudian ada account credited. Nah, ini masukin apa sih? Masukin nama company-nya. Di sini adalah Jellybean Inc. Oke, lanjut dia bilang 6.345. Kita tinggal ikutin. Nah, ini dilihat ya. Office supplies pada accounts payable. Sebenarnya kalau jurnal biasa kayak gimana sih? Sesimpel kayak gini juga. Kalau jurnal biasa itu bakal kayak office supplies ya, pada accounts payable. Ini. Jadi bakal seperti ini dengan nominal 6345 sama gitu. Cuman bedanya ini di tabel. Nah, kalau mau ringkas seperti ini bisa nggak sih? Bisa, tapi kita nggak bisa secara jelas lihat dia itu masuk ke account mana. Kalau di sini kan kita bisa tahu dia itu masuk ke purchases journal. Gitu, oke? Nah, ini kalau seperti biasa seperti ini. Nah, kalau di tabel itu bakal ditulis seperti ini. Jadi harus ada keterangan office supplies itu debit atau kredit gitu ya. DR OCR. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Di Maret 10, dia provide 3.500 services on account kepada Cupcake Inc. dengan invoice nomor 15. Nah, kalau dia bilang on account, berarti apa? Revenue ataupun sales journal. Kenapa? Ya karena yang kedua sisanya itu cash. Satu lagi purchases, impossible dong. Berarti otomatis masuk ke sini. Di Maret 10, invoice numbernya 15 ya. Jadi, kemudian account debitednya itu ke si Cupcake.
Lanjut lagi, nominalnya 3.500. Jadi ini tuh sebenarnya udah ada formatnya, tapi balik lagi ya. Ketika kalian lihat akunnya, kalian harus menyesuaikan juga debit kreditnya gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga di sini ada Maret 15, issue check nomor 1010 in payment of supplies yang di-purchase dari Coconut Co sebesar 4.200. Oke, namanya aja payment of supplies purchase, berarti purchases journal. Sorry, payment of supplies. Oke, karena payment berarti cash payment tanggal 15 Maret. Ini ada cek nomor 1010, account debitednya itu Coconut Co sebesar 4.200. Ini tinggal disama dengan ini. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3, ke nomor 4, yaitu Maret 18, gitu ya. Dia menerima 6.100 cash dari Brownies Inc. untuk payment yang service di provided, berarti service yang udah selesai nih. Dia menerima cash, berarti cash receipt di sini. Ini ada Maret 18 untuk si Brownies Inc. dan sebesar 6.100. Oke. Lanjut lagi, Maret 26 itu ada issue check nomor 1012 in payment of supplies purchase dari Jollibee. Jadi kita ingat tadi awalnya kita ada beli Jollibee, nah sekarang kita mau bayar dia. Jadi di cash payment itu ada Maret 26, 1012 gitu ya ke Jollibee Inc. Nah, amount-nya tinggal select dari atas. Ini kan account payable debit ya. Nah, kita ambil dari yang si kreditnya. Jadi udah pas nih keluar cash. Lanjut ke Maret 28, dia bilang ada receive 4.010 cash dari Cupcake Inc. untuk payment di tanggal 10. Oke, kita lihat dulu payment tanggal 10 ini untuk apa? Sales. Nah, dia itu ada core receivable. Berarti kita terima ya. Nah, berarti di sini 28 Maret. Dari Cupcake Inc. Besar, kita ambil aja dari sini, sorry. Ininya dari account receivable ya. Maka cash-nya sama dengan AR. Terakhir di Maret 31, dia bilang dia membeli supplies 2.300 on account dari Milo Company. Nah, kalau on account berarti di purchases journal. Maret 31, dia beli dari Milo Company. Milo Company sebesar 2.300. Dan ini lihat ya, ini karena kebetulan mereka barengan office supplies, maka masukin office supplies. Kalau misalnya ada account lain, berarti masukin lagi nama account lain, gitu ya. Jadi bisa disesuaikan aja untuk nama accountnya. Oke, jadi itu untuk problem 2 sudah selesai. Kita lanjut ke problem 3. Oke, lanjut ke problem 3. Nah, ini soalnya itu ada general journal ya, maka di sini aku ada tulis. Udah ada ke spill gitu lah ya. Kita lanjut ke jurnal nomor 3, ke problem nomor 3. Nah, di sini during May 2020 ada transaksi dari Pokemon Company dan di sini kita hanya disuruh untuk menjurnal transaksi seperti biasa lah ya. Oke, di Mei tanggal 2 gitu ya. Mei tanggal 2 kita purchase merchandise dari Snorlax sebesar 10.000, invoice nomor 120 dengan terms 315 dan N30. Terms N13 N315 3/15 N30 itu artinya apa sih? Nah, 3/15 N30 itu artinya aku tulis di note ya. Biasa tulisannya kayak gini. Itu artinya jika dibayar dalam kurun waktu 15 hari akan mendapatkan 3% diskon.
diskon akan mendapatkan diskon sebesar 3%. Gitu ya cara bacanya. Nah, tapi jika dibayar lewat dari 15 hari, harga dihitung normal. Dan ini untuk yang 315 ya. Nah, kalau untuk arti N30 itu apa? Kalau N30 artinya utang harus dibayar dalam kurun waktu 30 hari. Gitu ya. Jadi itu artinya 315 N per 30. Ada kemungkinan 2 per 10 juga nanti keluar di soal N15. Itu artinya gimana? Jadi kalau dibayar dalam waktu 10 hari dapat diskon 2%. Kalau tidak harus dibayar dalam 15 hari dengan harga normal gitu ya. Oke. Lanjut ke problem 513. Oke. Nah, kan dia beli dari Snorlax nih. Berarti ini masuk ke dalam purchases journal. Jadi ini ada Mei 2. Account credited-nya itu di Snorlax ya. Oke, ini aku lupa banget tadi kalau di buku kita ada disuruh untuk menuliskan terms. Mari kita lihat dulu. Ini itu purchase journal ya. Di sini ada terms nih ya. Jadi bisa kalian masukin juga. Kita bakal masukin. Di sini ada terms. Oke. Jadi kita masukin dulu terms-nya. Di sini ada 315 and 30. Oke. Nah, merchandise-nya berapa sih? Merchandise-nya itu 10.000. Dan di sini accounts payable 10.000 karena dia ngutang gitu ya. Oke, nah kalau ditanya untuk invoice number perlu atau tidak, kalau kita lihat lagi di purchase itu tidak ada invoice number. Invoice number itu dipakai ketika kalian perlu untuk membayar. Makanya adanya itu cuma di cash payment sama revenue, jadi bisa kalian track nantinya. Oke. Kemudian lanjut ke yang Mei 3. Di sini ada purchase merchandise lagi dari Charmander Inc. Tapi dia pakai cash. Maka di sini ada namanya cash payment. Oke. Wait, purchase merchandise. Ya, di sini ada cash payment. Nah, di tanggal Mei 3 kita tulis dulu. Terus dia tidak ada check number, jadi dikosongin aja. Bentar ya, aku cross check sekali lagi. Ya, karena tidak ada, maka kita lanjut ke amount debited. Account debited itu ke Charmander Inc. Terus dia kan bilang dia beli merchandise ya. Nah, di sini kita langsung tulis aja kalau dia itu beli merchandise dan pakai yang namanya cash. Maka di sini itu kita tulis merchandise. Jadi ini yang aku bilang untuk disesuaikan gitu ya. 1.500. Pakai cash. Oke, lanjut ke Mei 4. Mei 4 ini dia menjual merchandise ke Pikachu Co. 2.500 dengan invoice 221 dengan terms 210 atau N30. Nah, jadi kalau udah ada terms kayak gini, aku mau ingetin kalau ada terms kayak gini, ini udah pasti otomatis. Otomatis on account. Itu udah fix banget, dia pasti otomatis on account. Oke, jadi berarti di sini kita bisa bilang kalau dia itu menjual ya, berarti revenue sales. Ini di Mei 4, invoice nomornya itu 221, account debited ke Pikachu Co. dan account receivable 2.500, revenue 2.500.
Nah, ini kan karena dia penjualan, maka kita sales revenue ya, bukan service. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke yang jurnal tanggal 5. Di 5 Mei, dia menerima return of merchandise dari Pikachu Co. sebesar $500 due to items defected. Jadi yang tadi dia terima, itu dibalikin lagi. Nah, kalau dibalikin gimana? Kalau dibalikin, ingat ya tadi yang di awal, jurnal koreksi. Jurnal koreksi itu hanya dipakai di general journal. Oke, maka kita taruh di general journal tanggal 5 Mei. Accounts-nya kepada Pikachu Co. Gitu ya. Nah, di sini boleh kalian tulis untuk, jadi kalau general journal kita tulis aja ya, sales return and allowances. Nah, ini baru kita tulis dalam Pikachu Co. Jadi penulisan jurnalnya itu kan sama kayak biasa kita tulis jurnal di account kita biasa gitu. Debitnya sebesar $500 dan kredit sebesar $500. Jadi tetap sama gitu ya. Oke, lanjut lagi ke Mei 6. Mei 6 dia bilang dia menjual merchandise ke Eve Inc. sebesar 1000 cash. Maka kita mendapatkan cash receipt. Jadi Mei 6 gitu ya, ke Eve Inc. gitu, cash 1000 dan juga ada yang namanya other account 1000. Nah, other account di sini kita ganti aja jadi sales ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ini boleh other account, boleh terserah kalian mau tulis ini. Cuma kalau di sini aku akan rinci sales revenue. Oke, lanjut lagi ke nomor selanjutnya, Mei 7. Dia menjual merchandise to Maggie Carp Co. sebesar 2000 dengan invoice 225. Nah, dia kan bilang ya invoice dan juga merchandise. Tidak dibilang nih dia itu pakai cash atau tidak. Nah, kalau begini kita asumsikan aja dia masuk ke sales journal karena tidak disebutkan gitu ya. Mei 7, ini ada invoice 225. Magikarp Co. sebesar 2000. Gitu ya. Selanjutnya, tanggal 8 Mei, kita menerima pembayaran dari Magikarp Co. sebesar $1000. Jadi ini cash receipt. Mei dari Magikarp Co. Ya, dia dapat cash 1000. Sorry, kita nggak bisa kayak gini. Berarti account receivable di sini berkurang 1000 ya. Kemudian di sini akan ada 1000. Lanjut, Mei 9, dia membayar utility expense sebesar 250 untuk bulan ini. Nah, kalau utility expense itu sudah tahu dong, masuknya pasti ke cash payment. Jadi kita langsung tulis Mei 9. Kalau ditanya kenapa sih nggak masuk ke dalam general? Karena masih dalam konteks dia itu mengeluarkan uang. Jadi masih bisa ke dalam cash payment. Makanya kita tidak masukkan ke general. Oke. Nah, cash payment di sini kita langsung tulis aja utility expense gitu ya. Utility expense. Nah, ini masuknya ke other account saja, nggak apa-apa. Aku males untuk buat lagi gitu ya. Jadi 250. Dan kemudian kita keluarin cash 250. Ini kalau kalian mau ganti juga nggak apa-apa. Nah, kemudian Mei 10, dia membayar all accounts payable kepada Snorlax Co. Nah, kan dia bayar ya. Jadi, kita tulis lagi di cash payment. Mei 10 ke Snorlax Co. Gitu ya. Besar yang dihutangin gitu. Maka kita keluarin cash yang pertama ya. Kita keluarin cash untuk 10.000 berarti. Ini pertama. Terus accounts payable akan berkurang gitu ya. Oke, kita tulis dulu accounts payable di sini.
berkurang 10.000. Oke. Sorry. Untuk 10.000-nya itu di sini. Sorry. Ini aja deh. Jadi ada satu account lagi yang namanya accounts payable ya. Nah, lanjut accounts payable, maka ini 10.000. Oke. Lanjut lagi di Mei 11, itu menerima payment dari account receivable remaining dari Magikarpco. Ingat tadi Magikarpco sudah bayar 1.000, sisa 1.000 ya. Maka kita tulis lagi di sini Mei 11. Dengan keterangan yang sama, Magikarpco di sini 1.000, kita ikutin aja yang atas. Karena udah sama. Oke, lanjut lagi di Mei 12, menerima interest income dari Bank PC sebesar 150. Oke, nah ini dia menerima interest income, berarti masuk ke dalam cash receipt. Kenapa? Karena income pasti udah masuk ke dalam cash. Kan interest nih, bunga. Kalau kalian terima berarti udah kalian terima dalam cash gitu, nggak mungkin dalam hal lain-lain. Dan ini interest, bukan termasuk di dalam revenue. Kalau revenue itu yang kalian jual sehari-hari gitu. Jadi kita masukin ke cash receipt. Mei 12 dari Bank PC gitu ya. Ini boleh kalian tulis dalam kurung interest income sebesar 150. Otomatis kalian dapat cash 150 dan juga dapat yang namanya interest income. Di sini aku bakal masukin kolom baru aja ya. Interest sebesar 150. Oke. Lanjut lagi kita ada di Mei 13. Ini ada menjual merchandise ke Bulbasaur sebesar 2.500 dengan term segini, invoice number segini. Nah, kalau menjual berarti revenue sales gitu ya. Maka 13 Mei invoice numbernya 229 ke Bulbasaur Inc. itu 2.500. Oke. Di account receivable dan juga di sales revenue. Lanjut, Mei 15, dia bilang dia ada purchase merchandise dari Squirtle Co. 5.000. Nah, ini udah ada term seperti ini, berarti otomatis ini di purchase ya. Sudah tidak usah diragukan. Langsung di purchase. Mei 15, Squirtle Co. Termsnya itu sama yang kayak tadi, tinggal di copy paste, sebesar 5.000. Nah, kalau kalian tanya invoice number-nya perlu nggak sih? Sebenarnya kalau di buku kan tidak ada ya, tapi kalau mau kalian tulis juga harusnya tidak apa-apa untuk kejelasan lebih lanjut. Terakhir, di Mei 16, itu menjual merchandise lagi ke Eve Inc. sebesar $500, invoice nomor 230. Nah, berarti kita dapat sales revenue lagi. Mei 16, invoice nomor 230, di sini ada Eve Inc. besar $500. Oke, lanjut lagi kita lihat, oke, sudah tidak ada, maka untuk modul 5 sudah selesai. Nah, kalau ada pertanyaan yang kurang kalian pahami, balik lagi ya, boleh chat aku untuk tanya, dan juga atau boleh kalian tanya ketika kelas berlangsung nantinya. Nah, semoga kalian paham dengan modul ini, walaupun mungkin agak ada sedikit membingungkan ya setelah kalian mempelajari dari jurnal sebelumnya, but I hope you guys can understand. And I think that's all for this module, and I'll see you in my next module. Thank you.